Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Halo teman-temanku sekalian, pada kesempatan ini berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Rifki Prihantono, pada mata pelajaran yang kalian tunggu-tunggu, yaitu sasis dan pemindah tenaga. Teman-temanku yang sedang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang front wheel alignment. Untuk kalian semua yang sedang menyaksikan tayangan ini, saya berharap kalian antusias dan dapat belajar bersama-sama tentang penyetelan front wheel alignment menggunakan alat spuring 3 dimensi. Sebelum kita berbicara tentang penyetelan front wheel alignment, alangkah baiknya kita membahas pengertian front wheel alignment, faktor-faktor FWA, dan gejala-gejala yang muncul jika nilai FWA tidak tepat dan memerlukan penyetelan. Agar merefresh ingatan kita, agar kita dapat mengingat kembali tentang materi front wheel alignment, maka kita simak video berikut ini. Apakah wheel alignment itu? Wheel alignment adalah posisi atau kedudukan roda kendaraan dan atau steering axis yang dipasang dengan nilai sudut, jarak, dan tinggi tertentu sesuai dengan persyaratan tertentu atau berdasarkan spesifikasi kendaraan tersebut, sehingga menyebabkan pengemudian ringan, nyaman, dan stabil, serta keausan ban normal. Front wheel alignment atau FWA adalah posisi atau kedudukan roda depan kendaraan dan atau steering axis roda depan yang dipasang dengan nilai, jarak, dan tinggi tertentu sesuai dengan persyaratan tertentu. Sementara rear wheel alignment atau RWA berlaku untuk roda belakang. Fungsi dari wheel alignment adalah 1. Untuk memperingan gaya pengemudian atau memperingan gaya untuk memutar roda kemudi. 2. Untuk membuat sistem kemudi stabil. 3. Untuk memperoleh gaya pengembalian roda kemudi saat setelah berbelok. 4. Untuk memperpanjang umur ban. Penyetelan front wheel alignment sering juga disebut dengan istilah spuring. Kelebihan apabila penyetelan wheel alignment tepat dan presisi adalah 1. Roda kemudi mudah dikendalikan. 2. Meningkatkan efisiensi ban bakar. 3. Mengurangi getaran ban dan suara bising. 4. Meningkatkan stabilitas kendaraan dan respon handling kendaraan. 5. Mencegah kausan dini pada ban. Lalu, apa saja faktor dari FWA itu? Pertama adalah camber. Camber adalah kemiringan sumbu atau garis tengah roda depan bagian atas terhadap garis vertikal apabila dilihat dari posisi depan atau belakang kendaraan. Ada 3 jenis camber, yaitu camber positif jika bagian atas roda miring ke arah luar, camber negatif jika bagian atas roda miring ke arah dalam, dan camber nol apabila garis tengah roda sejajar dengan garis vertikal. Fungsi dari camber adalah 1. Mencegah kausan ban yang berlebihan pada sisi roda bagian dalam maupun bagian luar. 2. Meningkatkan stabilan kendaraan. 3. Meningkatkan handling kendaraan. Camber negatif digunakan untuk menyempurnakan kemampuan belok kendaraan. Camber negatif biasanya didapati pada kendaraan dengan mesin depan dan penggerak roda depan atau front engine front wheel drive. Sementara camber positif berfungsi untuk memungkinkan terbentuknya chamber nol saat kendaraan diberi beban dan mengurangi beban pada steering. Yang kedua adalah caster. Caster adalah kemiringan steering axis atau kingpin jika dilihat dari arah samping kendaraan. Caster berperan untuk kelurusan dan kestabilan kemudi, serta untuk mendapatkan pengembalian roda kemudi ke posisi lurus setelah berbelok. Miringnya steering axis ke arah belakang disebut caster positif. Sebaliknya, kemiringan ke arah depan disebut caster negatif. Pada umumnya, caster positif yang dipakai karena menghasilkan stabilan kendaraan saat berjalan lurus dan gaya balik kemudi setelah membelok. Caster positif yang besar menyebabkan gaya balik kemudi makin besar, akan tetapi kemudi cenderung menjadi lebih berat. Caster negatif membuat kemudi ringan, tetapi kestabilan kendaraan saat berjalan lurus akan menjadi berkurang dan kemudi kurang dapat dikontrol. Yang ketiga adalah toe angle. Toe angle adalah jarak antara roda depan bagian depan dengan roda depan bagian belakang. Jika roda bagian depan lebih pendek dibandingkan roda depan bagian belakang, maka dinamakan toe in.
Namun, jika roda depan bagian depan lebih panjang dibandingkan roda depan bagian belakang, dinamakan two-out. Two-in berfungsi untuk mengimbangi chamber roll atau menggelindingnya roda ke arah luar yang disebabkan oleh chamber positif. Selanjutnya, hasil dari pembacaan two ada dua, yaitu half two dan total two. Half two adalah pengukuran two pada satu sisi roda, sementara total two adalah hasil penjumlahan antara pengukuran two sisi kanan dan two sisi kiri. Dimensi kendaraan yang mempengaruhi FWA adalah turning radius, overall height, ground clearance, body clearance, wheelbase, dan tread. Turning radius atau radius putar merupakan diameter lingkaran yang dihasilkan saat mobil melakukan putaran penuh 360 derajat. Namun saat ini, radius putar mobil yang digunakan cukup diukur dengan mengukur jarak diameter putaran mobil ketika berputar minimal sebanyak 180 derajat atau setengah lingkaran. Jarak diameter yang dihasilkan oleh mobil saat berputar tersebut kemudian digunakan sebagai besar radius putar. Selanjutnya adalah overall height, adalah tinggi kendaraan dalam kondisi kosong atau tanpa penumpang. Pengukurannya dilakukan dari ujung roda bawah sampai posisi ujung atas atap mobil. Selanjutnya adalah ground clearance, adalah jarak terendah dari satu titik kendaraan terhadap permukaan tanah. Body clearance adalah jarak terendah dari bodi mobil terhadap permukaan tanah. Wheelbase adalah jarak antara titik tengah dari roda depan dan titik tengah roda belakang. Yang terakhir adalah tread, adalah jarak titik tengah roda kanan depan atau belakang dan roda kiri depan atau belakang. Sebelum melakukan penyetelan camber dan caster, kita harus memperhatikan jenis suspensi depan dari kendaraan yang hendak dilakukan penyetelan front wheel alignment-nya. Camber dan caster disetel dengan beberapa cara, tergantung dari tipe suspensi dan tipe dari penyetelnya. Pada suspensi McPherson, camber disetel dengan cara merubah sudut antara shock absorber dan steering knuckle, sedangkan caster disetel dengan merubah jarak antara lower arm dan strut bar menggunakan spacer atau mur penyetel. Pada model wishbone, penyetelan camber dan caster ada yang model USIM dan ada yang model knock, ada yang terpisah dan ada yang secara bersama-sama. Untuk yang model knock, pada ujung dalam lower arm dilengkapi dengan baut pengikat tipe eccentric cam atau knock. Ada yang satu set maupun dua set tergantung dari tipe armnya. Bila baut knock diputar, maka center lower arm akan bergeser ke kiri atau ke kanan yang menyebabkan lower ball joint center bergeser karena lower arm didukung oleh strut bar. Tipe penyetelan secara bersama ini dipakai pada tipe suspensi strut maupun wishbone. Model penyetel yang lain adalah menggunakan USIM. Untuk menyetel camber digunakan USIM ganda, sedangkan untuk merubah camber dan caster digunakanlah USIM tunggal. Untuk mengetahui apakah kendaraan perlu penyetelan FWA, dapat dirasa dan atau diamati saat mobil dikendarai dan dapat dirasakan gejala awalnya yaitu 1. Kausan ban yang tidak wajar. Kausan tersebut dapat dilihat dari 1 atau keempat ban. Kausan pada bagian lekukan sisi ban atau pada alur diagonal pada sisi atau telapak ban. 2. Kondisi roda kemudi yang tidak wajar saat dikemudikan, yaitu terasa berat dari biasanya, atau saat dibelokkan, roda kemudi tidak mau kembali ke posisi lurus saat dilepaskan, atau terasa menarik ke salah satu sisi. 3. Mobil terasa membelok dengan sendirinya saat melaju, padahal pengemudi sedang mengemudikannya lurus ke depan. 4. Mobil berjalan lurus tapi bodinya miring, seakan berjalan seperti kepiting, maka kendaraan mengalami masalah pada rangka. Nah, kalian sudah mengetahui dasar-dasar dari FWA. Dalam melakukan penyetelan front wheel alignment, langkah-langkah yang dilakukan adalah langkah persiapan, langkah pengukuran, langkah penyetelan, dan langkah sesudah penyetelan. Secara lengkapnya akan dijelaskan oleh video berikut ini.